Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gua. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah inovasi yang belakangan lagi jadi perbincangan panas ya, yaitu fitur polling rate mouse wireless yang sampai bisa 4000 Hz. Nah, sebenarnya sebelum mouse wireless 4000 Hz ini tuh sebelumnya beberapa tahun lalu tuh udah sempat rilis mouse gaming yang polling rate itu bisa sampai 8000 Hz. Itu adalah Razer Viper 8K. Cuman karena itu adalah mouse wired dan pada masanya itu tuh lagi masa-masa transisi orang-orang pada pindah ke mouse yang wireless. Jadi memang agak kurang kesorot gitu. Dan sebenarnya mouse gaming wireless yang polling rate-nya sampai 2000 sampai 4000 itu sebenarnya udah available beberapa bahkan di Indonesia sini, dan salah satu yang paling baru keluar itu adalah Fantech Helios 2 Pro atau XD3 V3 Pro. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas apakah polling rate 4000 Hz itu berguna atau enggak, dan gue pengen ngebahas mouse ini juga sekalian karena mouse ini cukup menarik ya, terutama dari segi harganya. Oke, jadi buat harganya sendiri Helios 2 Pro ini harga itu bakalan di 999.000 atau anggap aja 1 juta pas, dan itu udah include sama dongle 4K-nya. Dan sebenarnya selain 4000 Hz, mouse ini tuh juga menariknya itu dari segi harganya yang jadi daya tarik paling tingginya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di market Indo sendiri untuk mouse gaming wireless yang punya polling rate sampai 4000 Hz itu tuh rata-rata harga itu di sekitar 1,5 juta ke atas, dan bahkan ada beberapa yang belum include sama dongle-nya. Dan ini sejuta udah dapat dongle 4K-nya dan harganya jadinya ya menarik banget. Cuman gue yakin kalian pasti bakal skeptis karena ya yang namanya fitur sebanyak ini, sensor sebagus ini juga pasti kalian mikir, oh ini pasti bakal ada yang dipotong-potong nih, atau bakal ada sacrifice atau hal-hal yang dikorbanin dari mouse ini. Cuman karena ini adalah Fantech yang dimana portofolionya menurut gue cukup bagus, terutama di Fantech Aria-nya atau XD7 yang kemarin, gue sebenarnya nggak skeptis juga sih soal si Helios 2 Pro ini, dan nanti akan gue bahas bentar lagi. Dan selain yang versi Pro-nya, dia itu juga punya yang versi yang lebih terjangkaunya, itu harganya cuma di sekitar 599 atau 600.000, yang dimana bedanya tuh dia cuma nggak support 4K doang. Tapi sebelum gue bahas ke build quality dan semacamnya, gue akan bahas dulu soal desain dan juga shape-nya. Jadi secara desain bisa dibilang sekarang Fantech benar-benar berubah total ya. Kalau dulu tuh mereka masih pakai desain atau logo yang gede-gede, tapi sekarang udah dibikin sangat-sangat minimalis banget di Helios 2 Pro ini, sama kayak Aria yang kemarin. Jadi gue sangat apresiasi. Dan untuk yang Helios 2 Pro ini tuh dia ada dua warna, ada warna hitam kuning sama warna abu kuning, dan warnanya menurut gue perpaduannya cukup cakep menurut gue. Dan bedanya sekarang di bagian bottom case itu dia ada bolong-bolongnya guys, untuk mengakomodir berat yang lebih ringan, karena sekarang beratnya itu cuma di 55 gram dibandingkan XD3 yang lalu itu beratnya sampai sekitar 84 atau 85 gram kalau nggak salah. Jadi secara shape itu dia masih mengadaptasi shape-nya dari XD3 yang lalu, yang dimana mereka mengadaptasi shape ala-ala Zowie S2, yang dimana secara karakteristik mouse ini itu punya shape yang ambidextrous. Di bagian belakang itu dia cukup lebar untuk bagian punuknya atau bagian belakang itu, jadi kita bisa resting tangan kita di bagian belakang karena dia nggak ceper ya, dia bisa resting di sini. Dan dia bagian ham tengahnya juga cukup landai sampai ke depan. Dan secara lebar pun menurut gue juga dia bukan tipikal mouse yang sangat cekung atau sangat kurus gitu. Jadi buat gue yang 18x10 di sini benar-benar enak banget menurut gue, salah satu shape yang paling nyaman untuk hand size segitu. Dan untuk rekomendasi hand size-nya sendiri, untuk yang small dari 16 atau 15 sampai ke 18 itu bisa ke pakai mouse ini di palm grip. Lalu buat yang medium di 18 cm bisa di relax claw ataupun claw grip, dan buat yang 19 cm ke atas itu bisa pakai mouse ini di claw grip ataupun di fingertip grip. Dan gue senang karena mereka nge-keep shape ini, karena memang shape ini tuh bisa dibilang cukup versatile banget buat orang-orang yang punya hand size dan juga grip style yang berbeda. Nah lanjut buat finishnya sendiri, dia ini finishnya gue cukup suka karena dia tuh feel-nya tuh masih berasa kayak ada tekstur di tangan, tapi sebenarnya bukan tekstur yang kasar ya, tapi itu tekstur yang lebih mengarah ke halus, dan dia tuh nggak berasa licin sedangkan di tangan gue. Cuman kalau misalnya kalian nggak suka, kalian masih pengen pakai grip tape, itu juga bisa karena di Helios 2 Pro itu kalian udah dapet grip tape juga. Cuman yang di Helios 2 setahu gue nggak dapet. Dan selain itu buat build quality-nya sendiri, dia ini feel-nya benar-benar berasa rigid banget. Gua pencet-pencet sekencang mungkin, dia nggak ada suara creaking sama sekali, pokoknya berasa di tangan. Ini tuh benar-benar build-nya solid banget, gua nggak ada komplain sama sekali. Dan selain itu mereka juga ada ngelakuin improvement di bagian cangkang, bagian button atau kliknya. Yang dimana mereka itu ada kasih kayak semacam satu mold, yang dimana itu buat disangkutin
ke bagian dekat si switch-nya gitu. Jadi biar ngejaga si klik button-nya ini tuh nggak terlalu bergerak ke bawah banget dan nggak terlalu offset sampai keluar atau ke atas banget. Jadi biar nggak berasa ada post travelnya lagi, dan di sini gue cobain bener kenyataannya si proses post travelnya bisa dibilang udah nggak ada atau nggak berasa sama sekali sih di sini. Jadi ya gue cukup apresiasi soal build quality dan juga improvement yang mereka lakuin. Lanjut buat switchnya, di sini mereka pakai TTC Gold Optical Switch. Jadi ini beda sama TTC Gold Micro Switch yang biasanya sering kita temuin. Dan kenapa mereka pakai optical switch sebenarnya biar lebih tahan lama aja sih. Karena secara rating dia ini bisa sampai 100 juta klik, dibandingkan sama kayak Game 8 dia cuma bisa sampai 80 juta klik. Gitu ya, dan memang menurut gue pakai optical switch juga harusnya secara teori lebih awet karena tidak ada kontak fisik antar leaf-nya kalau dibandingkan sama kalau pakai si micro switch. Karena kalau pakai optical switch kan dia aktivasi switch-nya ini kan pakai sensor ya, jadi harusnya lebih awet. Dan selain itu juga ada teori juga mengatakan bahwa debounce-nya dia tuh lebih baik kalau di optical switch. Cuman baik lagi itu teori ya, karena gue pribadi pun nggak bisa merasakan juga perbedaannya di real life gitu pas gue pakai. Lalu buat feel dari si switch-nya ini menurut gue udah cukup enak ya, karena dia tuh feel-nya kurang lebih sebenarnya mirip sama TTC Gold yang micro switch juga. Dan di sini berasa cukup ringan menurut gue, tapi nggak yang sampai ringan banget dan gampang kepencet. Ini cukup pas menurut gue ringannya. Dan untuk placement side buttonnya oke, scroll wheelnya di sini juga jauh lebih enak karena jauh lebih berasa resistannya atau per feel dari si scroll wheel lebih berasa lebih tegas gitu. Dan ini overall switchnya nggak ada komplain, buat suaranya kayak gini. Untuk MOSFET-nya juga udah cukup standar, dia pakai PTFE yang pinggirannya sudah rounded, jadi nggak ada komplain karena udah mulus-mulus aja. Selain itu untuk paket pembeliannya seperti biasa dapat kabel, dapat dongle, dapat ekstra MOSFET-nya, dapat stiker-stikeran. Dan untuk yang versi Helios 2 Pro itu udah dapat ekstra grip tape yang di Helios 2 tuh nggak dapat. Selain itu Phanteks juga ada ngeluarin MOSFET baru, ini namanya Strike Pad. Surface-nya ini mirip sama hard pad tapi dia itu bukan hard pad ya. Jadi tuh dia base-nya itu bukan plastik tapi itu kayak foam biasa yang bisa dilenturin gitu lah. Dan secara surface dia ini kategorinya itu speed kurang lebih secepat kayak Scabbard atau kayak Strider gitu. Cuman dia surface-nya benar-benar halus banget, dan dia itu ada dua versi, ada yang Strike Pad dan ada yang Strike Pad Pro. Bedanya itu kalau dari base-nya sendiri, kalau yang Pro itu dia foamnya bener-bener ngegrip banget di meja, bahkan ini kalian bisa lihat mouse gua pun digerak-gerakin bahkan nggak bisa gerak sama sekali. Sementara yang Strike Pad biasa ya, dia pakai base-nya foam biasa lah, kayak mousepad pada umumnya. Dan selama gua ngetes mouse ini pun gua pakai si Strike Pad ini, harganya itu kurang lebih sekitar 299.000 buat yang biasa, dan yang Pro itu di 399.000, dan ya cukup menarik menurut gua. Lanjut buat sensornya ya. Jadi buat sensor ini mereka pakai Pixar 3395 yang sebenarnya udah dipakai juga di mouse-mouse gaming high end yang lainnya juga pada pakai ini. Jadi secara tracking gua nggak akan bahas lebih banyak ya, karena ya kurang lebih 3395 kayak gitu-gitu aja. Gue udah main game kayak Battlefield 2042, The Finals, terus kayak CS2, Valo juga ada sempet cobain. Secara tracking ini udah bagus-bagus aja, nggak ada smoothing, LOD-nya juga rendah, jadi ya nggak ada komplain lah soal si trackingnya. Paling bedanya si mouse ini tuh pakai chipset yang namanya Nordic yang angkanya panjang banget itu, yang dimana memungkinkan katanya si mouse ini tuh bisa punya latency yang lebih rendah dan memungkinkan mereka untuk bisa punya polling rate yang lebih tinggi. Dan untuk cara pairing ke dongle 4000-nya pun juga gampang, itu tinggal buka softwarenya, buka pairingnya, terus kita tinggal pencet button kanan kiri sama tengahnya barengan, di hold, dan itu udah kelar, langsung bisa pairing. Dan gue udah coba koneksi dongle-nya di sini, apakah ada interferensi sinyal. Di sini akhirnya gue cobain pakai laptop dan juga pakai sinyal WiFi. Itu tidak ada masalah interferensi sinyal sama WiFi 2,4 GHz lagi. Jadi gue bisa asumsikan ini sinyal dongle-nya itu sama strongnya kayak yang ada di Superlight, yang gue cobain juga di situ, nggak ada masalah interferensi sinyal sama sekali, gitu ya. Dan ya, cuma back lagi gue bisa bilang ini bisa beda setup, bisa beda kondisi, gitu ya. Dan ini harus tetap gue cobain dulu di beberapa sampel mouse lagi, baru gue bisa yakin ini tuh nggak ada sinyal, nggak ada interferensi sinyal sama sekali sama WiFi. Dan di sini gue juga cobainnya dengan dongle 4K di Helios 2 Pro-nya. Dan karena di sini gue nggak punya alat tes yang bisa menunjukkan data perbedaan latensinya sama yang punya Nordic sama enggak, jadi gue nggak bisa kasih lihat
datanya seperti apa, cuman gue bisa share doang secara experience gue karena menurut gue itu yang paling penting. Dan secara experience gue pas gue coba main game, tentu saja gue tidak bisa membedakan perbedaan latency antara mouse yang punya Nordic ini sama yang enggak. Jadi ya kurang lebih begitu doang sih buat latency. Nah lanjut ke masalah polling rate ya. Di sini gue bakal ngulang lagi nih, siapa tahu kalian ada yang nggak ngerti. Jadi polling rate itu adalah report rate, atau kalau di mouse itu berarti adalah seberapa sering si mouse itu ngelaporin posisi kursornya ke PC kita yang bakal ditampilin sama si monitor. Gitu. Jadi gue akan tampilkan hitungannya. Polling rate itu ada banyak sebenarnya, ada yang 125 Hz. Kalau 125 Hz itu berarti dia bakalan melaporkan posisi kursornya ke PC kita dan ditampilkan ke monitor itu sekitar 8 milisecond. Lalu kalau 500 Hz itu dia berarti di 2 milisecond. Kalau di 1000 Hz berarti 1 milisecond. Kalau 2000 Hz berarti dia 0,5 milisecond. Kalau misalkan 4000 Hz berarti dia di 0,25 milidetik untuk si report rate-nya. Yang dimana secara teori berarti makin tinggi hertznya berarti makin cepat juga si mouse itu ngelaporin posisi kursornya ke PC dan bakal ditampilkan ke monitor kita. Yang berarti bakalan lebih bagus kan secara teori. Nah sebelum adanya 4000 Hz ini kita bergantung lama banget pakai polling rate 1000 Hz. Dan jauh sebelum 1000 Hz itu kita pakai 125, 250, 500 gitu ya. Dan apa sih bedanya? Nah kebetulan karena gue hidup di zaman masih pakai mouse buat main game di polling rate 125, 250, 500 Hz, zaman-zamannya Quake dan segala macam. Bedanya itu kalau misalkan di 125 Hz itu kalau misalkan kita tarik garis lurus itu tuh berasa kayak ada lompatan-lompatannya gitu. Beda sama 1000 Hz yang notabene jauh lebih mulus karena report rate-nya itu 1 milidetik. Apalagi kalau pakai monitor 144 Hz itu makin berasa lagi bedanya. Dan hal yang perlu kalian perhatikan dari polling rate 4000 Hz ini adalah artinya polling rate 4000 Hz itu adalah si mouse-nya bisa memprovide polling rate paling tinggi 4000 Hz. Yang dimana berarti si polling rate 4000 Hz ini bakal jalan sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau misalkan dia nggak perlu 4000 Hz ya dia bakal berkurang jadi 1000, bisa jadi 2000, bisa 3000, bisa bahkan 500, 200 juga bisa. Jadi benar-benar tergantung sama kebutuhan. Sama kayak CPU sama GPU lah, itu kerjanya kan bener-bener fleksibel banget. Kalau lagi nggak butuh full ya dia nggak bakal full gitu kan. Dan si polling rate ini tuh cara kerjanya juga align sama si DPI atau sensitivity atau dot per inch dari mouse yang kita pakai. Itu karena kalau misalkan DPI-nya lebih kecil berarti movementnya bisa dibilang jadi lebih sedikit lah. Jadi lebih sulit untuk nge-trigger si polling rate-nya biar bisa kerja lebih tinggi dan keluar tuh si polling rate 4000 atau yang lebih tingginya lah. Dan kebalikannya kalau DPI-nya lebih tinggi berarti lebih gampang nge-trigger si polling rate-nya biar lebih tinggi. Dan di sini gue udah coba ngetes dan ternyata yang paling ideal menurut gue untuk nge-trigger si polling rate yang lebih tinggi ini adalah dengan DPI kurang lebih sekitar 1600. Dan gue sempat baca-baca juga banyak yang setuju kalau misalkan di polling rate 1600 itu adalah yang DPI 1600 itu adalah yang paling pas buat nge-trigger polling rate yang lebih tinggi. Dan cuman yang perlu kalian note adalah kalau misalnya kita mau pakai polling rate 1600 ini buat orang yang terbiasa menggunakan sensitivity yang rendah kayak gue misalnya gue pakai 800 dpi di monitor 4K gitu. Dan gue harus membiasakan lagi diri gue dengan polling rate 1600 ya akan menjadi sulit juga sih buat gue pribadi. Jadi ya itu perlu ada pembiasaan juga dari sisi itu. Oke, itu tadi soal note-note yang kalian perlu tahu sebelum pakai si 4000 Hz ini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah 4000 Hz ini ngefek atau enggak? Nah, jadi di sini gue udah cobain barengan sama monitor Zowie XL2566K. Ini tuh monitor 360 Hz, jadi ini monitor yang cukup kenceng. Dan gue udah cobain di Helios 2 Pro ini, dan hasilnya adalah gue tidak bisa membedakan bedanya 1000 sama 4000 Hz. Sama persis sama yang gue alamin di waktu cobain Viper 8K yang punya 8000 Hz polling rate. Dan sebenarnya sesimpel itu doang. Gue nggak bisa ngerasain bedanya dan gue nggak ada penjelasan apa-apa lagi sebenarnya. Tapi back again ya, di sini gue nggak punya high speed camera untuk nunjukin kalian perbedaan pixel per pixelnya seperti apa. Cuman kalau kalian nonton si Optimum Tech, dia tuh udah ngetes lebih teknikal lagi tuh. Dia punya high speed camera dan dia ngasih lihat sebenarnya 1000 sama 4000 Hz itu ada perbedaannya. Tapi perbedaannya itu tipis banget dan bahkan itu levelnya pixel per pixel yang dimana levelnya pun in real life itu harusnya sudah tidak bisa dirasakan lagi oleh panca indera kita gitu. Dan itu juga hal yang gue rasakan waktu gue cobain di 4000 Hz ini juga di monitor yang gue pakai ini. Dan buat kesimpulannya, mouse dengan polling rate 4000 Hz bisa dibilang secara nyata dampaknya itu memang buat sekarang setidaknya nggak kelihatan gitu ya.
Mungkin ada efeknya buat latency, buat response times, karena belakangan juga monitor-monitor dan Nvidia juga ngeluarin atau mulai memarketingkan si reflex low latency dan segala macamnya. Sisi positif yang bisa gue ambil di sini adalah karena ini fitur sudah ada di mouse ini, dan menurut gue tidak ada salahnya untuk dinyalakan saja fitur ini, karena gue udah coba juga dari segi performance heat itu. Gue udah cobain setidaknya di CPU gue Ryzen 7 5700X itu tidak ada dampaknya sama sekali. Kenapa kalian nanya, oh bang kenapa efeknya? Nah, jadi kalau di zaman dulu itu polling rate 1000 Hz itu tuh bisa menyebabkan CPU usage-nya jadi lebih tinggi, dan dulu tuh sempat berkendala di CPU dual core, core 2 quad dan semacamnya, itu bisa dibilang CPU usage-nya jadi lebih tinggi. Dan setidaknya di CPU gue sih gue nggak berasa ya. Jadi mungkin kalau spek-spek zaman sekarang yang udah mulai mid-end mulai ke high-end gitu harusnya udah nggak berasa dampak dari performance kita. Dan dari segi baterai pun gue udah pakai mouse ini, harusnya kalian lihat tadi baterai persentasenya gue udah pakai itu dari cas full sampai sekarang ke sekarat itu tuh kurang lebih sekitar ya semingguan lah, itu masih belum habis. Jadi secara battery life, secara CPU usage perbedaannya nggak begitu signifikan menurut gue. Jadi nggak ada salahnya juga buat dinyalain karena fiturnya pun juga udah ada di sini gitu ya. Dan ya buat mouse sendiri si Helios 2 Pro ini menurut gue dari segi mouse mungkin harganya bisa dibilang adalah mouse gaming wireless yang punya 4K polling rate yang paling murah sekarang. Bisa dibilang gue bisa confirm si mouse ini tuh nggak punya, gue nggak melihat adanya hal yang dikorbankan dari mouse ini, karena dari segi build quality, switch yang dipakai segala macam, sensornya segala macam, gue nggak merasakan adanya downgrade di sini. Jadi gue cukup seneng karena Fantech bisa eksekusi si Helios 2 Pro ini dengan cukup baik menurut gue. Dan kalau misalkan kalian mungkin cari yang pengen lebih terjangkau, yang lebih budget, mungkin kalian bisa cek yang Helios 2 yang biasanya, karena harganya tuh juga terjangkau banget tuh buat mouse zaman sekarang yang pakai Pixar 3395 dengan shape yang seperti ini, yang menurut gue cukup universal buat dipakai di berbagai hand size dan juga grip style. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Fantech Helios 2 Pro ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow semua social media kami, join Discord juga buat komunitas, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerangi TKD, sampai jumpa di video berikutnya.